Jadi dari 2016 itu kira-kira bagaimana perkembangannya dan rencana sehingga saling melengkapi gitu ya. Sehingga kalau di sana bagaimana, kalau di sana bagaimana gitu. Sehingga kita dalam memberikan modal pembelajaran keterampilan mahasiswa untuk nanti menjadi guru yang profesional itu kita nggak kaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke, kembali lagi bersama KAF Podcast bersama saya Ziadatul Khairiyah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Episode kali ini kita ditemani dengan Ustadz Syamsuddin MPD. Beliau adalah Kaprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan juga sebagai asesor Banpaut PNF. Beliau pernah menempuh pendidikan di S1 dan S2 Pendidikan Sains UNESA dan mengikuti program beasiswa BPPDN Dual Degree. Oke, langsung aja kita sapa beliau. Oke, selamat pagi Ustadz. Selamat pagi Zia. Jadi tema kita pada pagi hari ini yaitu mengenal Prodi PGMI dan juga Kaprodi PGMI. Yang pertama kita ke Kaprodi dulu aja. Jadi teman-teman ini belum tahu Ustadz, kira-kira bagaimana ceritanya jenengan kok bisa jadi dosen di STI Al-Fitrah Surabaya ini dan menjadi dosen PGMI STI Al-Fitrah. Bisa diceritakan ke teman-teman? Oke, terima kasih Ziadatul Khairiyah. Iya, sama-sama Ustaz. Kami yang memiliki keterampilan berbicara yang bagus menurut saya ya. Masya Allah. Kalau ceritanya sebenarnya menjadi dosen itu bukan suatu kesengajaan gitu ya. Bukan suatu cita-cita awal juga gitu ya. Jadi dulu ketika saya masih MTS itu punya cita-cita menjadi seorang guru. Tetapi itu pun seolah-olah mustahil untuk tercapai gitu ya. Tapi seiring berjalan waktu karena kita tetap termotivasi untuk melanjutkan sekolah dan sekolah artinya melanjutkan pendidikan itu. Kemudian setelah SMA itu setelah MTS itu melanjutkan ke SMA, kemudian ke S1 Pendidikan Sains. Nah, setelah dari S1 Pendidikan Sains UNESA itu, sebelum lulus waktu itu masih skripsi, itu ada lowongan di MTS di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Waktu itu masih MTS karena untuk formalitasnya masih ikut ujian kejar paket E. Nah, kemudian saya mencoba untuk melamar yang sebenarnya sebelumnya belum kenal namanya Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah itu. Jadi masih belum familiar bagi saya. Kemudian saya masukkan lamaran dan alhamdulillah waktu itu dipanggil dan diterima sebagai guru IPA waktu itu di MTS Al-Fitrah. Kemudian setelah itu saya melanjutkan S2 Pendidikan Sains di UNESA, mengikuti program beasiswa BPPDN Dual Degree yang saya tetap dengan kuliah juga tetap mengajar di MTS. Dan alhamdulillah di MTS itu bisa fleksibel jadwalnya. Artinya ketika saya ada jadwal kuliah itu minta ke wakil kurikulum untuk tidak dijadwalkan ngajar. Setelah lulus S2, kebetulan di STI Al-Fitrah ini membuka Prodi PGMI. Nah, ketika itu 2016 mulai turun izin operasionalnya dan saya diinformasikan oleh salah satu dosen di sini bahwasanya di STI Al-Fitrah butuh dosen untuk mengajar di Prodi PGMI. Yang kebetulan di PGMI itu ada mata kuliah yang mendukung untuk menjadi guru kelas di MI. Salah satunya adalah mata kuliah pembelajaran sains.
dan ini dirasa sesuai dengan S1 S2 saya yang S1-nya pendidikan sains, S2-nya pendidikan sains. Akhirnya diminta untuk mengajukan surat lamaran, dan saya mengajukan surat lamaran, bahkan tes, ya, bahkan kemudian ada tes psikologi juga, dan alhamdulillah kemudian diterima di prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di Setai Al-Fitrah, dan akhirnya jadi dosennya Ziyadah itu ya. Iya, Ustaz. Oke, ternyata beliau pernah mengajar di MTS Wusto Al-Fitrah yang sekarang menjadi PDF Wusto Al-Fitrah. Nah, begini Ustaz. Jadi saya kan masih semester 4 gitu ya. Dan saya kurang tahu ini ya, sejarahnya PGMI itu bagaimana? Adanya prodi PGMI ini sejarahnya bagaimana? Nah, itu bisa diceritakan Ustaz. Oke, untuk PGMI sendiri itu lahirnya hampir bersamaan, bukan hampir bersamaan ya, bersamaan dengan perbankan syariah di Setai Al-Fitrah itu. Jadi kalau kita flashback gitu ya, secara singkat itu dulu Setai Al-Fitrah itu namanya STIU gitu ya. STIU Al-Fitrah yang dulu prodinya tafsir hadis, kemudian menjadi Setai Al-Fitrah pada tahun 2010 ya, yang kemudian menambah satu prodi manajemen pendidikan Islam. Kemudian nambah prodi lagi, ini tidak kemudian serta-merta nambah prodi, tetapi kita melihat kebutuhan yang ada di masyarakat, bahwasanya guru-guru MI, guru-guru SD itu sebagian besar masih belum linear. Artinya yang ngajar di MI, yang ngajar di SD itu ya bisa dari pendidikan sains, atau dulu dari biologi, atau pendidikan kimia, pendidikan fisika, ada yang dari PAI, dan yang banyak kalau di MI itu PAI. Kemudian dari situ ada kebutuhan untuk menjadi guru kelas, karena MI itu kan guru kelas gitu ya. Nah, padahal di MI yang sudah ada guru-gurunya yang banyak adalah lulusan PAI gitu ya. Akhirnya kan sebagian guru-guru yang tidak linear gitu, itu kan tidak bisa untuk sertifikasi guru. Bahkan ada dari istri dosen PGMI juga, itu karena beliau itu lulusan PAI, itu mau sertifikasi ngambil keahliannya di ini guru kelas, akhirnya tidak bisa karena tidak linear, dan beliau ngambil program sekolah terbuka, universitas terbuka ya, universitas terbuka. Jadi beberapa guru dan banyak guru MI itu mengambil universitas terbuka untuk kemudian ikut ngambil kuliah di prodi PGSD. Nah, dari situ kemudian Setai Al-Fitrah itu mengajukan pembukaan prodi baru, prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, untuk menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Itu sehingga tahun 2016 itu alhamdulillah turun izin operasional untuk prodi PGMI Setai Al-Fitrah. Jadi tidak diragukan lagi ya teman-teman, dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah ini sudah linear. Kalian nggak perlu sekolah lagi kalau udah di PGMI, apalagi di Setai Al-Fitrah. Jadi dari 2016 itu kira-kira bagaimana perkembangannya dan rencana ke depan, kan sebagai Kaprodi Ustaz. Nah, rencana ke depannya bagaimana untuk mengembangkan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah ini? Terima kasih Mbak Ziyadah. Jadi 2016 itu kita mulai buka gitu ya, mulai sudah beroperasi, yang saat itu mendapatkan mahasiswa awal yang angkatan pertama itu awalnya ada 9 orang, tapi kemudian yang lanjut sampai akhir itu hanya sekitar 6 orang. Nah, kemudian di seiring berjalan waktu, ya, tahun kedua, tahun ketiga itu mahasiswa semakin bertambah, terutama tahun ketiga itu yang tambahnya lumayan banyak gitu ya, sampai pendaftarnya sekitar 39 mahasiswa gitu ya.
Tetapi di 2 tahun terakhir yang ketika ada pandemi itu memang kita mahasiswanya agak menurun ya. Sehingga ke depan itu kami berharap untuk tahun ini bisa mendapatkan mahasiswa yang paling tidak sama lah dengan tahun 2000 angkatan ketiga ya, tahun 2019 18 ya, 18 tahun 2018 ya. Sehingga nanti rencana ke depan yang paling kita utamakan adalah peningkatan akreditasi prodi ya. Karena tahun 2019 itu kita sudah terakreditasi C, yang sekarang itu bisa dikonversi dan otomatis kalau C itu akan dikonversi menjadi baik gitu ya. Jadi sebenarnya PGMI itu terakreditasi baik. Nah, karena ini antriannya banyak di Ban PT untuk konversi itu, sehingga untuk konversi antara dari C menjadi baik ini masih SK-nya masih belum turun, tapi ini sudah proses sehingga PGMI ini akreditasinya baik. Namun ke depan kita terus berbenah gitu ya, berbenah pada pelayanan mahasiswa, pada penyediaan sarana prasarana gitu ya. Termasuk kita ke depan akan mengadakan laboratorium terpadu gitu ya. Karena PGMI itu harus ada laboratorium IPA, ada laboratorium bahasa, ada laboratorium IPS dan lain sebagainya, termasuk lab pembelajaran. Dan itu sedang kita upayakan, walaupun secara proses pembelajaran di kelas itu semua dosen sudah memfasilitasi mahasiswa untuk bisa menjadi guru yang profesional dan sudah mengembangkan media pembelajaran, mengembangkan perangkat pembelajaran dan seterusnya yang itu emang kalau misalkan tidak ada ruang untuk penyimpanan, sehingga banyak hasil karya dari teman-teman mahasiswa itu yang kemudian dibawa pulang gitu ya. Nah, maksudnya kan itu bisa dibuat contoh untuk adik-adik kelas. Akhirnya ketika dibawa pulang, karena di rumah itu juga bukan lab pembelajaran, akhirnya dibuat mainan adiknya atau apa, akhirnya rusak. Dimakan tikus juga, dimakan tikus. Jadi banyak media-media belajar, termasuk yang saya ambil sendiri mata kuliah konsep dasar sains itu. Nah, itu kan tugasnya ada yang membuat rangkaian listrik, ada yang buat motor listrik sederhana, sehingga teman-teman mahasiswa itu kalau misalkan kipas anginnya di rumah atau pompa air rusak itu bisa memperbaiki sendiri. Kenapa? Karena sudah pernah membuat motor sederhana itu secara konsep dasarnya itu sama dengan cara kerja sama dengan kipas angin, sama dengan pompa air dan seterusnya. Itu mungkin siapa. Jadi target kita nanti minimal dapat ke depan ini karena akreditasinya akan habis tahun 2024, minimal mendapatkan akreditasi B atau B itu amin baik sekali gitu ya. Apalagi nanti bisa A gitu, unggul gitu ya. Amin. Itu harapannya. Dari semua yang udah kita bahas, perkenalan, sejarah, perkembangan, langsung dipaparkan saja visi misinya. Jadi visinya dulu ya. Iya. Prodi PGMI itu menjadi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul dan berdaya saing pada bidang pendidikan dasar Islam di tingkat nasional tahun 2031. Artinya tahun 2031 itu kita harus sudah unggul gitu ya. Jadi kalau targetnya 2024 itu nanti kita sudah unggul. Amin. Amat baik gitu ya. Nah, nanti 2031 harus terwujud unggul. Apalagi 2024 nanti sudah bisa unggul. Nah, misinya bagaimana? Ya, kita menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi ya. Nah, meliputi pendidikan, jadi menyelenggarakan pendidikan yang unggul serta bersaing dalam bidang pendidikan dasar Islam dengan berlandaskan pada tradisi ilmiah serta amaliyah salafus saleh. Itu yang
berbeda dengan kampus lain gitu ya. Jadi di kampus lain itu mungkin tradisi ilmiah iya, tapi tradisi amalia salafus saleh ini yang mungkin kurang ditekankan. Kalau di PGMI karena kita style itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah, sehingga penekanan pada amalia salafus saleh itu harus diadakan. Kemudian berikutnya mengenai penelitian itu melaksanakan penelitian yang terencana dan berkualitas dalam pendidikan dasar Islam. Jadi ini penelitian itu ya bisa untuk dosen, bisa untuk kolaborasi dosen dengan dosen, kolaborasi dosen dengan mahasiswa. Yang tentunya penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pendidikan dasar Islam, karena kita konsennya di MI gitu ya. Walaupun teman-teman alumni PGMI ini bisa ngajar di SD juga sebagai guru kelas gitu ya, karena yang alumni yang sudah ada itu juga banyak yang ngajar di SD. Nah, termasuk terutama yang di MI juga banyak gitu ya. Yes. Yang banyak itu di MI, kemudian yang lain ada di SD. Ada juga yang di TK pastinya. Ada juga yang di TK, cuman saya itu sarankan. Jadi kemarin teman-teman yang di TK itu saya sarankan kalau TK itu dalam satu naungan yayasan, kemudian di dalam satu naungan itu ada MI-nya, nah mending pindah ke MI saja. MI karena nanti linearitasnya tidak perlu diragukan. Iya. Kemudian berkaitan dengan jenjang perguruan tinggi itu yaitu pengabdian ya. Pengabdian juga sama, jadi pengabdian yang terencana dan berkualitas gitu ya. Jadi Bapak Ibu dosen juga nanti bisa berkolaborasi dengan mahasiswa itu melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang sudah memang terencana, dan itu selain ini menjadi tugas dosen gitu ya, itu juga nanti ketika berkolaborasi dengan mahasiswa itu akan menambah pengetahuan, menambah pengalaman terhadap mahasiswa. Ya, Ustaz. Jadi di UINSA juga ada PGMI, di UNESA juga ada PGMI, di universitas manapun juga ada PGMI, tapi di Stay Al-Fitrah ini beda loh. Bedanya di mana? Seperti yang sudah disampaikan sama Ustadz Samsudin tadi, bedanya bahwa di sini ada amalia salafus soleh. Nah, selanjutnya kita akan tanya-tanya tentang profil lulusan PGMI ini, Ustadz. Nah, kira-kira apakah lulusan PGMI hanya bisa mengajar saja, Ustadz, atau bisa menjadi apa gitu? Peluangnya apa saja? Oke, saya tambahin mengenai pembeda dengan kampus lain ya. Iya. Pembeda dengan kampus lain itu wujud dari penekanan amalia salafus saleh itu adalah di Stay Al-Fitrah itu ada namanya mata kuliah kealfitrahan ya. Artinya kealfitrahan itu nanti ya membahas tentang amalia salafus saleh juga. Nah, di kampus lain mungkin memang tidak ada mata kuliah itu. Nah, selain itu di Stay Al-Fitrah itu ada kegiatan-kegiatan yang menggambarkan amalia salafus saleh. Misalkan di sini itu ada namanya majelis zikir Maulid Rasul gitu ya. Termasuk ada Al-Khidmah Stay Al-Fitrah yang sebenarnya di kampus-kampus lain juga ada sih, tapi yang di Stay Al-Fitrah sumbernya kan langsung gitu ya. Yeah. Sumbernya langsung dari Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Dan teman-teman dari teman-teman mahasiswa dari prodi PGMI ini sebagian besar juga tinggal di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, yang di sana itu jelas ya setiap harinya, kesehariannya itu sudah mengamalkan amalia salafus saleh. Jadi istilahnya langsung dari sumbernya. Kemudian profil dari lulusan prodi PGMI selain menjadi guru kelas tadi itu bisa menjadi guru agama ya, guru PAI di SD. Kalau di SD itu bisa jadi guru kelas, bisa jadi guru PAI.
dan itu sama-sama linear gitu ya, sama-sama tidak perlu kemudian jadi guru PAI kemudian kuliah lagi PAI gitu ya. Dan kita sama-sama linear. Kemudian kalau di MI juga begitu, di MI juga bisa menjadi guru kelas, juga bisa menjadi guru agama walaupun namanya bukan PAI mata pelajarannya. Jadi misalkan ngajar akidah, akhlak, Quran, hadis, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab gitu ya, Fikih. itu bisa fikih gitu ya. Kemudian kalau misalkan yang tidak mau jadi guru, tapi insya Allah semuanya mau, karena kalau ngambil PGMI itu kan passionnya jelas mengajar gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan nasib berkata lain gitu ya, itu bisa jadi edupreneur, misalkan membuat media pembelajaran, karena kan sebagian guru sudah disibukkan dengan ngajar di kelas sehingga nggak sempat gitu ya kadang membuat media. Lah teman-teman alumni PGMI, lulusan PGMI itu bisa memfasilitasi itu, karena di kampus kan sudah sering gitu ya, di mata kuliah pembelajaran sains, pembelajaran IPS, pembelajaran fikih dan seterusnya, itu sudah diberikan keterampilan untuk membuat media. Nah, di situ bisa memfasilitasi guru-guru untuk dibuatkan media pembelajaran sehingga jadi edupreneur, dan itu juga sangat menjanjikan, termasuk membuat perangkat pembelajaran gitu ya. Jadi guru-guru itu terkadang gitu ya, tidak semuanya gitu ya, itu karena sudah disibukkan akhirnya perangkat pembelajaran itu hanya download gitu ya, atau ngopi dari dari internet. Nah kita itu bisa membuatkan yang inovatif gitu ya. Nah itu nanti menjadi peluang tersendiri bagi lulusan PGMI untuk menjadi edupreneur gitu ya. Selain itu juga bisa jadi konselor pendidikan gitu ya, karena di kita ada mata kuliah psikologi perkembangan anak, ada mata kuliah bimbingan konseling dan yang lainnya, yang mana teman-teman itu bisa menjadi konselor di bidang pendidikan. Itu mungkin Mbak Syeda. Iya, Ustaz. Artinya begini ya, mata kuliah hanya wajib dan pilihan kan gitu. Hanya saja di prodi PGMI ini istimewanya gitu ya, kita itu memberikan modal, memberikan istilahnya bekal ke mahasiswa untuk menjadi guru kelas. Selain menjadi guru kelas, menjadi guru agama itu ya, PAI itu. Nah sehingga mata kuliah pendukungnya itu tidak hanya begini, tidak hanya ada mata kuliah misalkan karena jadi guru kelas nanti ngajarnya tematik gitu, kemudian mata kuliahnya hanya mata kuliah tematik. Enggak, memang ada mata kuliah pembelajaran tematik terpadu, itu ada, tapi didukung juga dengan mata kuliah yang mengarah pada mata pelajaran 5 mata pelajaran yang untuk ditematikan itu. Jadi ada pembelajaran sains, ada pembelajaran PKN, ada pembelajaran IPS, ada pembelajaran bahasa Indonesia, dan seterusnya. Yang di situ mata kuliah itu saling mendukung, saling melengkapi, saling menguatkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu dosen yang ngajar di Prodi PGMI Stay Al-Fitrah itu dari berbagai kampus yang di sana jelas ciri khas dari kampus itu berbeda-beda. Yang di situ kita bisa saling melengkapi. Jadi, misalkan saya ini dari UNESA ya, Universitas Negeri Surabaya S1 S2-nya, kemudian ada yang dari UINSA yang dulu IAIN ya, IAIN Sunan Ampel Surabaya, ada yang dari UIN Maliki Malang, ada yang dari UM Malang, ada yang dari IAIN Tulungagung gitu ya. Ada yang S1-nya di UINSA, S2-nya di UNESA itu, sehingga saling melengkapi gitu. Sehingga kalau di sana bagaimana, kalau di sana bagaimana gitu. Sehingga kita dalam memberikan modal pembelajaran keterampilan mahasiswa untuk nanti menjadi guru yang profesional, itu kita nggak kaku gitu ya. Sehingga juga mahasiswa nggak kaku, sehingga kenapa kok tidak kaku? Karena pengetahuannya lebih luas, karena semakin luas pengetahuan seseorang semakin luas gitu ya, sehingga bisa mudah untuk nanti beradaptasi, mau ngajar di SD siap, mau ngajar di MI siap, mau jadi guru PAI di di SMP siap, di SMA juga siap. Bahkan kalau teman-teman mau misalkan lanjut S2 S3 nanti bisa jadi dosen juga siap gitu.
Gitu, Mas. Baik Ustaz. Untuk kegiatan prakteknya di program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah itu ada praktek apa aja Ustaz? Sementara ini saya akan Iya. cuma praktek mengajar gitu, micro teaching. Iya, karena Mbak Zia belum selesai kuliah. Iya. Mahasiswa pandemi juga Ustaz. Setelah pandemi ini alhamdulillah sekarang sudah bisa tatap muka langsung, Mbak Zia. Alhamdulillah, Sehingga- masih 1 bulan. sehingga Bapak Ibu dosen itu bisa dengan real gitu, ya, membimbing dan tidak dalam tanda kutip digebuli oleh mahasiswa gitu. Digebuli itu ya biasanya ini tiba-tiba mahasiswa itu hilang gitu ya. Paketannya habis. Katanya sinyalnya jelek, katanya paketannya habis gitu ya. Jujur tapi Ustaz itu. Ya sebagian begitu, nggak tahu yang lain gitu ya. Atau kita juga digebuli dengan wajah gitu ya, ketika di kamera kelihatan cerah-cerah padahal belum mandi gitu ya. Nah, karena ada filter gitu ya. Iya, itu Tapi kalau- lampunya filter, kalau Ustaz. langsung itu kan berbeda gitu ya. Nah, apa itu praktek-praktek apa selain ngajar yang kemudian menjadi model atau bekal lulusan nanti itu ya termasuk ini pembuatan media pembelajaran. Itu juga selain itu nanti diaplikasikan di pembelajaran, itu juga bisa diaplikasikan di kehidupan nyata di yang lain gitu ya. Misalkan teman-teman membuat rangkaian listrik gitu ya, kalau di mata kuliah saya itu ya. Nah itu paling tidak itu punya modal dasar untuk tahu rangkaian listrik itu begini. Jadi ketika nanti pulang itu ketika ada sambungan listrik yang putus itu berani untuk nyambung karena tahu konsep dasarnya. Kenapa? Karena ada juga itu orang yang bahkan masang dok gitu ya, bola lampu saja itu nggak berani gitu ya. Nah, kenapa? Karena nggak tahu ilmu dasar. Tapi kalau sudah tahu kan bahkan hanya masang dok ya gampang gitu ya. Bahkan nyambung nanti membuat sambungan listrik gitu ya, kalau terputus makan tikus sebagainya itu bisa. Kemudian yang lain misalkan yang saya sudah sebutkan tadi membuat motor listrik sederhana, itu konsepnya kan konsep elektromagnetik gitu ya. Nah itu nanti ketika itu di rumah ada kipas anginnya rusak, itu nggak buru-buru kemudian dipanggilkan tukang servis atau dibawa ke tukang servis, tapi bisa mencoba untuk dibuka ini apanya yang rusak, apanya yang kurang kan gitu. Walaupun sekarang juga banyak kan ya di YouTube untuk itu ya tutorial. Nah itu kan ada, tetapi kalau nggak punya teori dasarnya gitu ya, pengetahuan dasarnya itu juga sulit mengaplikasikan. Tapi kalau sudah punya teori dasarnya, itu lihat YouTube, oh alah begitu toh caranya itu. Dan termasuk yang lainnya, ini kan yang saya tahu di mata kuliah saya gitu ya. Belum nanti yang di mata kuliah Bapak Ibu dosen yang lain gitu, yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu dosen di PGMI ini dari berbagai kampus ternama dan kampus besar gitu ya, yang terutama yang ada di Jawa Timur. Iya, universitas terfavorit Iya, ya. favorit. Yang terakhir kalau boleh tahu mitra atau kerjasama dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah ini apa saja Ustaz? Di mana saja? Ini Mbak Siate, untuk pengembangan kampus terutama ya, untuk pengembangan program studi itu kami bekerja sama dengan PGMI Winsa, juga PGMI UNESA, juga kampus-kampus swasta yang lain, misalkan ada IAINU Tuban misalkan dan yang lainnya. Tetapi yang perlu saya tekankan di sini itu kerjasama yang dengan MISD. Kenapa? Karena ini nanti untuk memfasilitasi lulusan, gitu ya, termasuk memfasilitasi mahasiswa. Kami ada kerjasama dengan MI Al-Fitrah Surabaya yang itu di naungan Pondok Pesantren Al-Fitrah juga. Kemudian ada MI Tahsinul Akhlak Surabaya, kemudian ada MI Kiai Romli Tamim Surabaya, kemudian ada termasuk MI Madrasah Negeri Surabaya ya. MI Al Ihsan juga. Min 1, Min 2, MI Al Ihsan juga, ada MI
Nurul Yakin juga, dan Iya Tabu dan lain banyak sekali gitu ya. Wah, keren termasuk di SD gitu ya, termasuk di SD. Kenapa kita perlu kerjasama? Itu yang pertama memudahkan mahasiswa ketika butuh penelitian, pengambilan data, entah itu untuk skripsi, untuk tugas mata kuliah, untuk apapun lah ya yang itu mendukung pembelajaran mahasiswa gitu ya. Kemudian selain untuk kepentingan mahasiswa itu juga untuk kepentingan lulusan. Nanti ketika lulus itu tidak bingung mencari jika belum ada yang meminang gitu ya. Kecuali yang sudah ada yang meminang, kita ini nggak perlu repot ya, karena sebagian itu memang ngajarnya juga di tempat yang kita sebenarnya belum ada kerjasama, itu sudah ditawari gitu ya, apalagi yang punya yayasan. Tapi yang tidak gitu, kita itu terfasilitasi dengan adanya kerjasama itu, lulusan-lulusan kita itu terserap di sana. Misalkan di MI Al-Fitrah itu yang sudah lulus itu ada 6 orang yang sudah ngajar di sana. Kemudian ada yang belum lulus, yang masih sekarang semester 8, itu ada 2 atau 3 orang yang sudah dalam tanda kutip itu inden gitu ya, sudah ngajar di sana tapi belum punya ijazah. Karena apa? Karena di sana sudah butuh dan itu ada kerjasama dengan kita. Seperti di MI Tasnul Akhlak juga ada lulusan kita yang ngajar di sana. Kemudian di MI Kiai Haji Romli Tamim juga begitu. Di MI Alisan itu karena kita sudah kehabisan stok lulusan gitu ya, sudah ngajar semua. Itu yang di MI Alisan itu belum lulus, jadi masih semester 8. Iya, waktunya skripsi sekarang, tapi ngajar. Sehingga juga memudahkan mereka ngajar di sana, sekalian ngambil data di sana, itu memudahkan mahasiswa gitu ya. Di sana ada sekitar 3 atau 4 orang gitu ya. Kemudian termasuk di SD, ada yang ngajar di SD mana itu juga ini belum lulus gitu ya, tapi ada permintaan gitu ya, ada permintaan untuk ngajar di sana di SD Yayasan Pendidikan Nasional. Nah, itu ada mahasiswa kita yang juga ngajar di sana gitu ya. Jadi artinya apa? Lulusan dari PGMI Al-Fitrah ini nggak usah khawatir nanti kita ngajar di mana. Insya Allah sudah ada kerjasama dengan MI, dengan SD yang ketika mereka butuh itu kita kasih gitu ya. Bahkan ini ada yang mereka butuh tapi kita belum punya lulusan, yang akhirnya kita ambilkan yang semester 8. Kalau diambilkan semester 4 gitu ya, semester di Bazia ini kan masih banyak tanggungan kuliah gitu ya. Selain juga belum menempuh semua mata kuliah. Tapi kalau semester 8 ini kan tinggal 1 gerbang lagi menuju kelulusan. Gitu Bazia. Ya, jadi buat kalian mahasiswa PGMI Al-Fitrah, jangan ragu lagi. Yang nggak kerasan di semester 2 jangan boyong ya. Jadi kalian sudah ditunggu di mitra-mitra sekolah yang sudah disebutkan sama Ustadz Samsudin tadi. Oke, Ustadz, terakhir pesan untuk mahasiswa PGMI Al-Fitrah sendiri bagaimana, Ustadz? Kalau mahasiswa Al-Fitrah katanya semester 2 jangan dulu kalau nggak kerasan. Bukan karena nggak kerasan, karena belum mengenal gitu ya. Kalau baru semester 2 ini kan belum menjiwai secara penuh gitu ya. Tapi kalau sudah nanti semester 4 seperti Bazia, semester 5 dan seterusnya itu akan semakin kerasan, tapi jangan kerasan gitu ya. Nanti kalau terlalu kerasan nanti nggak lulus. Jadi dulu di semester 2 saya banyak yang nangis karena tugas, Ustaz. Iya, kalau tugas banyak itu tidak masalah, tetapi itu adalah untuk menggodok mahasiswa itu agar memiliki benar-benar siap gitu ya, memiliki bekal untuk nanti terjun di lapangan. Jadi Bapak Ibu dosen memberikan banyak tugas itu bukan karena membebani mahasiswa, bukan. Tapi memang tugas beban, tapi nanti endingnya adalah teman-teman mahasiswa itu benar-benar punya bekal gitu ya. Karena apa gunanya kuliah itu santai-santai gitu, nanti ketika terjun di lapangan itu bingung gitu ya. Bener, Ustaz. Bagaimana membuat media, bagaimana buat perangkat, bagaimana dan seterusnya. Nah, ini nanti
ketika terjun di lapangan jadi bingung. Tapi kalau sudah terbiasa, jadi mahasiswa sudah banyak mengerjakan hal berkaitan dengan pendidikan gitu ya, itu nanti ketika terjun di lapangan di sekolah itu sudah alah biasa aja itu. Sehingga teman-teman mahasiswa PGMI apapun gitu ya yang kita kerjakan saat ini itu tidak akan ada yang sia-sia. Jadi waktu dosen memberikan tugas yang kelihatannya berat, sebenarnya bukan berat. Yang penting dijalani, insya Allah selesai gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang sekarang kelas 12 atau sedang lulus ya, barusan lulus, kami tunggu untuk bisa bergabung dengan kami di Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah gitu ya, yang insya Allah dibimbing oleh Bapak Ibu dosen yang profesional gitu ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi ada dari saya pendidikan sains dulu S1 S2-nya, kemudian ada yang dari PAI, ada yang dari PGMI, kemudian Dikdas gitu ya, ada yang dari Prodi Pendidikan Matematika. Dan yang kita itu saling melengkapi satu di antara yang lain, karena jadi guru MI itu nanti harus bisa ngajar semua mata pelajaran gitu. Jadi bisa ngajar tematik itu ada IPA, IPS, bahasa, PKN gitu ya. Kemudian juga bisa misalkan diminta ngajar mata pelajaran agama, siap ya, Al-Quran, hadis, fikih, kita alat bahasa Arab, SKI. Bahkan ngajar olahraga juga siap, kita ada mata kuliah olahraga juga. Iya, kan teman yang ngajar alumni yang ngajar di MI Al-Fitro itu ada yang ngajar olahraga juga ya. Cewek itu ngajar olahraga, sehingga benar-benar modalnya itu banyak gitu ya. Jadi bekal untuk kemudian terjun ke sekolahan gitu ya, bahkan ke masyarakat itu sudah cukup gitu ya. Walaupun yang namanya ilmu itu luas, sehingga ya jangan merasa cukup. Jadi harus tetap belajar dan belajar gitu ya, karena belajar itu sepanjang hayat gitu Mbak. Oke Ustaz, terima kasih. Jadi buat calon maba, kalian nggak perlu ragu sama PGMI bisa apa aja kok. Oke, kita tutup kesempatan ini dengan Ustaz Samsudin. Semoga kita bisa bertemu lagi di Kaf Podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.